Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada makanan di saat kita lapar, lebih penting daripada minuman di saat kita haus, lebih penting daripada apa sajalah. Gak ada yang perkara yang lebih penting daripada iman. Iman ini adalah perkara yang sangat berharga. Jadi untuk perkara yang penting ini kita harus usahakan. Kita harus berkorban, kita harus meluangkan waktu, kita harus menggunakan harta diri kita untuk perkara yang penting ini. Bagaimana untuk mendapatkan iman? Bagaimana iman senantiasa terjaga? Bagaimana iman ini meningkat? Bagaimana agar iman ini tidak tercabut dalam diri kita? Kalau kita kelaparan, kalau kita sakit, kalau kita kehausan, ataupun kalau kita kecelakaan, ataupun apapun bagaimanapun, itu selesai apabila kita meninggal dunia. Sakit kita berhenti, kehausan kita berhenti, kelaparan kita berhenti. Ini kalau masalah makanan, kita kelaparan sampai meninggal dunia, dengan berakhir meninggal dunia kita, maka berakhir penderitaan kita. Kita kehausan sampai meninggal dunia, dengan meninggal dunia berakhir penderitaan kita. Tapi ingat, kalau kita mati tidak membawa iman, maka itu adalah penderitaan yang abadi, abadan, selama-lamanya. Di dalam kubur kita disiksa, di padang mahsyar kita tersiksa, di Shiratal Mustaqim kita tersiksa, dan puncaknya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya iman. Tapi kalau kita punya iman walaupun sebesar zarrah, maka insya Allah kita akan menjadi raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur kita akan dimuliakan, di padang mahsyar kita akan dinaungi, di titian sirat kita akan melangkah secepat kilat, atau apapun sesuai iman kita. Dan apabila kita memiliki iman, iman ini adalah surganya, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu perlu kita usahakan. Bagaimana mengusahakan iman? Ini kita gunakan 4 sumber yang ada dalam diri kita, agar 4 sumber ini masuk ke dalam hati kita. Apabila 4 sumber ini kita gunakan, maka insya Allah iman akan ada dalam hati kita. Yang pertama, mata. Iya, bukan yang pertama sih, bisa dari mulut, mata, telinga, pikiran. Apabila mulut kita senantiasa membicarakan tentang pentingnya iman, membicarakan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, ini maka iman akan masuk ke dalam hati kita, menyampaikan pada saudara-saudara kita, iman itu penting, iman itu lebih penting daripada segalanya. Kita bicarakan sehingga kita ada usaha dengan mulut kita ini, sehingga dari mulut kita ini apabila pembicaraan tentang iman senantiasa kita bicarakan, maka iman akan masuk ke dalam hati kita. Dengan mata, bagaimana mata kita ini melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat langit, kita lihat bulan, melihat bintang, matahari, tanaman. Bahkan kita melihat apapun yang ada di sekitar kita, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hujan, panas, ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita senantiasa melihat, yang kita lihat adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita ini, maka iman akan masuk ke dalam hati kita. Setelah mata, telinga kita ini.
bagaimana telinga kita ini senang, bagaimana telinga kita ini senantiasa kita jangan hanya mendengarkan tentang cara ini, cara itu, tentang dunia terus, tentang bagaimana rumah kita bagus, bagaimana keuangan kita bagus, bagaimana usaha dunia kita bagus, bagaimana hidup kita senang, tenang, bagaimana segala macam, tanpa kita tidak pernah mendengarkan pembicaraan tentang iman. Maka telinga ini salah satu sumber, salah satu jalan juga agar iman ini masuk ke dalam hati. Bagaimana caranya? Kita duduk dengan orang-orang yang membicarakan tentang pentingnya iman. Kita duduk dengan orang-orang yang senantiasa membicarakan tentang pentingnya iman. Duduk dalam pengajian-pengajian, duduk dalam majelis-majelis taklim, kisah tentang orang-orang dahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita dengarkan agar dari telinga kita ini masuk tentang kebesaran iman, tentang pentingnya iman. Setelah mulut kita membicarakan tentang perkara iman, setelah mata kita melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga masuknya iman, telinga kita juga mendengarkan percakapan-percakapan, pembicaraan-pembicaraan tentang pentingnya iman, Al-Ghazali iman, kisah-kisah orang yang beriman. Dan yang terakhir, pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu, bagaimana pikiran kita ini senantiasa memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pohon ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pohon ini bisa berdiri tegak, bagaimana pohon ini tidak bergerak tapi rezekinya Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kita lihat burung ini berterbangan ke sana kemari, berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Kita lihat cicak, kita lihat ikan, kita lihat kucing, kita lihat orang gila. Kita pikirkan dengan asbab pikir ini, kita kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah katanya. Apabila kita hari-hari memikirkan tentang iman, hari-hari kita membicarakan iman, mendengar, melihat, memikirkan, maka apabila 4 sumber ini menggerakkan anggota tubuh kita ini untuk perkara yang iman, maka iman akan masuk ke dalam hati kita sehingga kita hidup dengan membawa cahaya iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini hakikatnya bagaimana kita harus paham. Iman itu perlu kita upayakan. Sebagaimana beras itu datang ke rumah kita, itu kita ada upaya. Makanan ada di rumah kita itu ada upaya. Kalau hari-hari kita hanya makan, tidak mengupayakan adanya beras, tidak mengupayakan adanya sayuran, tidak mengupayakan adanya bensin di rumah, listrik di rumah, maka kita ini nggak akan punya namanya listrik, nggak akan punya namanya beras. Tapi karena kita ada upaya, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan dengan ikhtiar kita itu adanya beras, bensin, listrik, dan segala macamnya. Demikian pula iman. Ini bagaimana kita usahakan. Di dalam rumah kita ada pembicaraan tentang pentingnya iman. Di dalam rumah kita ada fikir bagaimana kita ini semuanya memiliki iman. Anak istri kita memiliki iman. Ya kita hidupkan majelis taklim. Kita duduk dalam majelis taklim. Selain taklim, fadilah amal, fadilah zik, fadilah sedekah, muntahab hadis. Kita juga
Ya sering-sering kita sama anak istri kita bicarakan tentang pentingnya iman, kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Ini perlu kita bicarakan. Kita duduk sambil ngopi, sambil ngeteh. Suami membicarakan kebesaran Allah, istri membicarakan kebesaran Allah, anak mendengarkan, bahkan sekali-kali anak diajarkan untuk berbicara. Apabila hari-hari kita diisi dengan iman, membicarakan iman, maka insya Allah iman ini akan kita bawa sampai mati. Dan apabila kita usaha atas iman, maka insya Allah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buktikan? Ya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhi larangannya. Inilah bukti iman kepada Allah yang nyata. Sebagaimana kita yakin di situ ada comberan, di situ ada jurang, kita nggak bakalan masuk. Kita tidak akan jalan menuju jurang tersebut. Setelah kita percaya di situ ada jurang, tapi kita tetap melangkah ke arah jurang tersebut, berarti kita tidak percaya. Demikian pula apabila kita percaya Allah, tapi kita tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Ini seperti kita orang bodoh tadi. Iman kepada Rasulullah, bagaimana kita beriman kepada Rasulullah? Ya kita dengarkan sabda-sabdanya, kita amalkan perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Ini bukti iman kita kepada Rasulullah, bukan iman yang palsu. Bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah? Ya, kita yakin ada malaikat mungkar dan nakir di sisi kanan kiri kita. Apa bukti kita? Kita nggak sembarangan dalam berkata, kita tidak sembarangan dalam berbuat, karena kita percaya semua perbuatan kita ini ada saksinya, ada penulisnya. Bagaimana iman kita kepada kitab-kitab Allah? Ya kita yakini kitab Allah selain Al-Quran ada Injil, Taurat. Dan bukti kita beriman kepada Al-Quran, bagaimana kita amalkan apa yang diperintahkan Al-Quran, kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, makanan yang halal oleh Al-Quran kita makan, makanan yang haram oleh Al-Quran ya jangan kita makan. Apa iman kita kepada hari kiamat? Kita yakin bahwa semua ini akan hancur, semua ini akan binasa. Buktinya apa? Ya kita banyak amal. Karena iman pada hari kiamat ini, dunia ini akan hancur. Kenapa kita susah-susah membangun rumah yang besar, yang kita pikirkan mobil yang mewah, tapi akan kita tinggalkan? Akan ada hari kiamat, semua akan hancur. Tapi bukan berarti kita juga tidak berusaha. Kita harus punya rumah, kita harus punya mobil, itu karena itu sesuatu yang penting. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kita memikirkan tempat tidur yang enak, ya kita memikirkan tidur yang nyenyak karena kita harus bekerja. Nah kayak anak istri kita perlu bekerja keras, kita butuh istirahat yang cukup. Tapi tidak sepenuhnya kita bermewah-mewahan dalam hanya untuk tempat tidur saja, yang hanya menyusahkan diri kita sendiri. Dalam hal makanan cukup sederhana, menyederhanakan makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Yang penting bisa berjalan, yang penting cukup untuk kesehatan badan kita. Jangan berlebih-lebihan. Setelah kita mengetahui hal terpenting itu adalah iman, jadi bagaimana kita ini usaha atas iman. Kalau laki-laki itu untuk belajar itu 3 hari tiap bulan, untuk menjaga iman 40 hari setiap tahun, bahkan 4 bulan seumur hidup. Itu dulu. Tapi sekarang bagaimana 4 bulan itu setiap tahun? Dan ini jangan dijadikan rutinitas.
hanya rutinitas, jangan. Tapi ini jadikan sungguh-sungguh. Apabila dalam kesungguhan ini pasti ada yang didapatkan. Demikian pula sholat kita, ngaji kita. Kalau kita ada kesungguhan, maka insya Allah pahala kita dapatkan. Jangan hanya jadi rutinitas sholat, nggak ada ruhnya, cuma jengking berdiri, sujud, assalamualaikum. Ini nggak ada ruhnya. Tapi jadikan sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini jangan jadikan rutinitas. Tapi jadikan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari istiqomah. Baik harinya, waktunya, ini istiqomah untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 bulan juga istiqomah. 40 hari juga istiqomah. Seandainya kita nanti 3 hari istiqomah, maka akan ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap minggu terakhir ada, tidak ada, mampu, tidak mampu, apapun yang terjadi kita keluar 3 hari, ya kita keluar 3 hari. Apabila kita memiliki keyakinan seperti itu, kita akan merasakan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak saudara-saudara kita yang merasakan hal seperti itu. Tapi jangan mencari waktu luang. Kita harus meluangkan waktu. Ini bedanya mencari waktu luang dengan meluangkan waktu. Kalau kita mencari waktu luang, kita nggak akan merasakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita meluangkan waktu, istiqomah, maka baru kita akan merasakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada seorang yang meluangkan waktu 3 hari istiqomah. Dia setiap, umpamanya ini contohnya minggu pertama 3 hari. Hari apa? Dia keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu dia keluar di jalan Allah, bertepatan dengan meninggalnya orang tuanya. Jadi apa yang dia lakukan? Apakah dia berhenti? Tidak. Dia pilih untuk tetap keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia dicaci maki, dihina, dihujat oleh orang-orang bahwa orang ini tidak memiliki rasa kepada orang tuanya. Tapi apa yang dirasakan olehnya? Dia dimimpikan bahwa asbab keluarnya dia 3 hari keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka orang tuanya ini dimuliakan. Dalam mimpinya orang tuanya dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan mulia, dan orang-orang yang menghinanya pun dimimpikan bahwa orang tersebut adalah orang yang mulia. Orang yang mulia ditampakkan surganya, ditampakkan kenikmatan dalam kuburnya sana. Asbab istiqomah anaknya keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Banyak juga kisah-kisah bagaimana orang-orang yang dalam kesulitan keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada bekal, tidak ada yang ditinggalkan untuk anak istrinya. Istrinya yakin di rumah, suami saya kerja agama, gak bakalan saya disia-siakan, tidak bakalan saya ditelantarkan. Akhirnya Allah tolong, Allah tunjukkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini apabila istiqomah. Kita juga sholat duha istiqomah, baca Quran juga istiqomah, tadabbur Quran juga istiqomah, maka kita akan merasakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Orang-orang yang telah merasakan istiqomah,
pasti pernah merasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Baik sebelum berangkat, baik ketika pulang, baik pun masih dalam berjalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.